Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Al-Quran dan sejarahnya. Saya Fairuz Rahmania Zakia dengan teman saya Fatika Anggani Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang Al-Quran dan sejarahnya, yakni yang pertama pengertian dan nama-nama Al-Quran, kedua sejarah turunnya Al-Quran, ketiga hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur, keempat sejarah pemeliharaan Al-Quran, dan kelima cakupan kandungan Al-Quran. Yang pertama pengertian dan nama-nama Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi diambil dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak masdar yang dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan, yang diambil dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sedangkan Al-Quran secara terminologinya, yakni Al-Quran adalah firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, kemudian disampaikan secara mutawatir. Dan Al-Quran itu seluruhnya, bahkan setiap surat daripadanya adalah menjadi mukjizat. Sebab membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah. Berikut nama-nama lain Al-Quran, yakni Al-Kitab artinya tertulis atau yang ditulis, Al-Furqan memisahkan atau membedakan, Az-Zikr artinya peringatan, Al-Tanzil artinya diturunkan, Ar-Ruh artinya jiwa, Al-Balaghah artinya penyampaian atau kabar, Al-Basyair artinya pedoman, Al-Bayan artinya penerangan, An-Nur artinya pelita, Al-Huda artinya petunjuk, Al-Busyra artinya kabar gembira, Ar-Rahman artinya rahmat atau karunia, Al-Mau'izah pelajaran atau nasihat, kemudian Asy-Syifa obat atau penawar, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran ini disebutkan di beberapa dalil yang terdapat di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, yang dimana bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian juga terdapat di surat Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari dua ayat tadi kita bisa tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Tapi kita juga mengetahui bahwa Al-Quran itu juga diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Maka yang diturunkan dalam satu malam secara sekaligus itu adalah ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, itu dalam satu malam di bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah tadi ke dunia atau ke bumi, lalu ke Rasulullah, diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fatika.
Baik, akan saya lanjutkan. Materi ketiga yaitu tentang hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi pastinya semua itu ada hikmahnya. Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur pun tuh pasti ada hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di surat Al-Furqan ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan padanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Jadi orang-orang kafir itu mempertanyakan, kenapa sih Al-Quran itu nggak diturunkan aja sekaligus kayak kitab-kitab yang dahulu? Kemudian langsung dijawab oleh Allah di surat Al-Furqan tadi, bahwa agar supaya apa? Supaya memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan supaya Nabi Muhammad itu membacakannya secara sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, supaya perlahan dan benar. Tuh. Kemudian yang kena meneguhkan hati itu ya, ketika ayat Al-Quran turun itu maka bisa menjadi penghibur dan pendukung saat Rasulullah sedih, karena Rasulullah juga manusia yang bisa sedih ketika diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu bahwa mereka itu juga mengalami hal yang sama loh dengan kamu Muhammad. Mereka juga diusir oleh sukunya sendiri seperti itu. Itu selalu menjadi kayak penghibur, dan kemudian Rasulullah mantap lagi untuk melanjutkan dakwanya dan merasa tentram dengan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan hafalan dan pemahamannya. Jadi Al-Quran itu teman-teman diturunkan di masyarakat yang ummi, masyarakat yang nggak mudah menghafal kalau diturunkan secara sekaligus. Jadi Al-Quran itu turun berangsur-angsur untuk memudahkan sahabat-sahabat untuk menghafalnya, merenungi maknanya dan menjalankannya. Kemudian yang ketiga, pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi berangsur-angsur itu supaya bertahap gitu. Misalnya seperti ini ada di contohnya pengharaman khamr dengan perintah yang bertahap. Jadi khamr ini sudah menjadi kayak kebiasaan gitu loh, kebiasaan di masyarakat Arab di situ pada waktu itu. Dan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut itu pasti butuh waktu kan, nggak bisa langsung saknyek gitu. Itu langsung berubah gitu. Nah makanya bertahap. Pertama itu Al-Quran itu turun menjelaskan bahwa khamr ini ada manfaat dan mudaratnya, namun lebih besar apa mudaratnya, maka jauhilah gitu. Kemudian kedua turun lagi ayat tentang waktu itu Umar bin Khattab mengimami dalam keadaan mabuk. Nah akhirnya turunlah ayat Al-Quran bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nah kemudian yang ketiga barulah pada saat itu turunlah ayat pengharaman Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah ini baru diharamkan oleh Allah. Jadi bertahap, tidak langsung gitu. Kemudian yang keempat itu kesesuaian dengan peristiwa yang terjadi. Ketika Al-Quran turun tuh sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah ini nanti akan mungkin dijelaskan lebih lanjut jadi materi asbabun nuzul. Contohnya ini apa? Tentang teguran pada Rasulullah di surat Abasa. Salah satu contohnya. Jadi ketika itu Rasulullah itu mendambakan 2 Umar untuk datang ke Islam, masuk ke Islam. Tapi yang datang tuh bukan Umar, tapi melainkan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, seorang yang buta. Nah pada waktu itu Rasulullah bermuka masam. Akhirnya turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa kamu bermuka masam sebagai teguran pada Rasulullah ya? Ketika datang seseorang yang buta, seorang Abdullah bin Umi Maktum, padahal dia itu ingin menyucikan dirinya, ingin mendapat pengajaran gitu. Jadi tegur sama Allah seperti itu. Jadi itu salah satu ya hikmahnya bahwa sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kelima, jawaban dari pertanyaan umat Nabi atau orang kafir. Jadi ketika umat Nabi atau orang kafir bertanya tentang suatu hal, maka langsung dijawab oleh Allah. Contohnya itu ketika orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah.
Kemudian Allah menjawabnya langsung dengan ayat ya, ayat Al-Quran bahwa dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan pada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran dan ajaklah penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Al-Baqarah ayat 23. Jadi langsung dijawab oleh Allah. Kemudian yang keenam ini faedahnya untuk pendidikan pengajaran apa? Berangsur-angsur itu, maka ketika kita memberikan pendidikan atau pengajaran pada seseorang, maka terapkanlah pendidikan yang selangkah demi selangkah. Jangan memberikan beban yang terlalu besar. Sesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kemudian yang keempat, sejarah pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran. Yang pertama di masa Rasulullah. Jadi masa Rasulullah itu ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah menyampaikan pada sahabat, sahabat menghafalnya, sahabat juga menulisnya. Jadi berbagai sarana ya, apapun yang bisa untuk menulis, kulit, tulang binatang, pelepah, kurma, kayu, batu. Jadi hafalan itu ada di hati para sahabat ya. Kemudian untuk kepentingan penulis Al-Quran ini, Nabi itu menunjuk secara resmi, itu juru tulisnya ada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Selain nama-nama ini, terdapat pula banyak penulis wahyu yang atas inisiatif sendiri. Jadi tidak hanya orang-orang yang disebut ini, tapi juga banyak yang menulisnya. Kemudian ayat yang ditulis ini disimpan di rumah Nabi, tapi dalam keadaan terpisah-pisah, masih belum dihimpun dalam satu mushaf. Nah, selain itu juga para sahabat juga punya dokumennya tersendiri ya. Kemudian juga diingat ya bahwa catatan Al-Quran ini sama sekali tidak bercampur dengan tulisan-tulisan lain yang bukan Al-Quran, seperti misal hadis itu ya. Karena Nabi memberikan suatu ketentuan yang sangat ketat ya, bahwa hanya Al-Quran yang boleh ditulis. Selain Al-Quran dilarang untuk ditulis, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Dan di masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu banyak sahabat yang syahid di peperangan, banyak penghafal Al-Quran yang syahid. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah itu juga banyak yang murtad dari Islam. Akhirnya Umar bin Khattab melihat kejadian ini, kemudian memberikan ide kepada Abu Bakar, yang awalnya Abu Bakar itu menolak. Kemudian akhirnya dengan pertimbangan dan kerja keras Umar untuk memberikan ide itu tadi, akhirnya diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibuatlah panitia pengumpulan. Ketuanya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini menetapkan ya syaratnya itu apa, syarat di approve-nya misalnya gitu. Jadi dikumpulkan dari para sahabat itu minimal ada 2 penghafal Al-Quran yang mendengar langsung dari lisan Rasulullah, dan 2 tulisan yang ditulis ketika Rasulullah menyampaikan tersebut. Jadi misalnya seperti ini, Al-Fatihah ayat 1, siapa yang hafal? 2 orang misalnya maju ke depan. Ada 2 orang, oke. 2 tulisan, oke, berarti ayat ini oke, masuk. Al-Fatihah ayat kedua, seperti itu. Al-Fatihah ayat ketiga sampai lah terakhir ya, seperti itu. Ya, rampung dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Kemudian di masa Umar bin Khattab ini tidak banyak perubahan ya, tapi tetap disimpan Al-Quran tersebut, dijaga keutuhan dan kemurniannya, disimpan di rumah Hafsah, seorang putrinya Utsman dan istrinya Nabi. Makanya Hafsah dijuluki sebagai penjaga Al-Quran ya, karena Hafsah ini juga pandai, cerdas orangnya, hafal juga Al-Quran. Kemudian di masa Utsman bin Affan, masa Utsman bin Affan ini daerah kekuasaan Islam itu sudah meluas dan banyak orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Nah, pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat juga ada 7 dialek. 7 dialek bacaan Al-Quran yang berbeda-beda sesuai dengan bani-baninya di Arab itu. Nah, akhirnya menjadi mulai menonjolkan gitu satu sama lain. Jadi memang Rasulullah itu membacakan Al-Quran itu juga dengan 7 dialek. Jadi pernah pada waktu itu Umar bertemu dengan seseorang, membacakan Al-Quran itu dengan berbeda dengan yang Umar tahu gitu. Akhirnya Umar bilang, kamu gak gitu, salah itu. Akhirnya mereka berdua ke Rasulullah, gimana bacaanmu Umar? Kemudian gimana bacaanmu sahabat yang ini gitu. Mana Rasulullah membenarkan mereka berdua. Jadi memang seperti itu, Rasulullah membacakannya dengan 7 dialek yang berbeda.
tiap Bani Tamim berbeda, Bani Quraisy berbeda. Masya Allah, cerdasnya Rasulullah. Kemudian tadi ya mulai perbedaan dan mulai menonjolkan satu sama lain. Akhirnya sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman menyarankan pada Khalifah Utsman untuk apa? Untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Kemudian Utsman menanggapinya itu dengan sangat baik. Dibentuklah panitia lagi, diketuai Zaid bin Sabit dan beberapa anggota tadi. Kemudian ditugaskan untuk menyalin Al-Quran. Kemudian pedoman yang diberikan pada panitia itu apa? Bahwa ketika terjadi perbedaan qiraah antara Zaid dengan 3 anggota panitia lainnya, hendaklah ditulis menurut bahasa Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan ke Rasulullah bahasa Quraisy, bahasa Arab Quraisy, dan Rasulullah juga orang Quraisy. Nah, untuk menghindarkan kesalahan dari membaca, maka dibuat juga tanda harokat, tanda sukun, tasdid, titik. Nah, ini atas perintah Khalifah Utsman. Jadi Masya Allah ya, kita bisa bayangkan kita itu bisa mudah baca Al-Quran, bisa membedakan antara ta, tha, ya, itu karena diberikan tanda titik tadi. Bagaimana kita bisa membedakan jim, ha, kho kalau nggak ada titiknya, ya kan? Alhamdulillah sekali, sudah dipermudah itu. Kemudian setelah menyalin itu ya, salinan itu yang dari mushafnya Hafsah itu diperbanyak menjadi, mushaf yang disimpan Hafsah maksudnya, itu diperbanyak menjadi sejumlah 6 buah, dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, dan disimpan di rumah Utsman sendiri. Jadi sebenarnya ada khilaf di antara ulama, itu ada 6, ada yang bilang 7, ada yang bilang 5. Namun yang ini saya tulis itu 6. Kemudian Khalifah Utsman memerintahkan untuk membakar semua mushaf yang ada di tengah masyarakat. Jadi supaya tidak terjadi perbedaan lagi, dibakar, diganti dengan satu mushaf yang sama, mushaf Utsmani. Jadi jika pada masa Abu Bakar Al-Quran itu dikumpulkan, maka masa Utsman itu adalah manusia dikumpulkan dengan Al-Quran. Jadi sejak saat itu ya, Muslim di seluruh dunia itu bersatu di atas satu mushaf yang sama. Bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, saya orang Indonesia, kemudian orang India, orang Amerika, semuanya itu sama, nggak ada yang berbeda dan tidak ada perselisihan sedikit pun. Dan Al-Quran ini akan dijaga Allah sampai pada hari kiamat nanti. Sudah ada di Al-Quran juga ya, bahwa Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah sampai nanti kiamat. Yang terakhir, teman-teman, ini pembahasan kelima, yaitu cakupan kandungan makna Al-Quran. Jadi cakupannya Al-Quran itu apa saja sih? Ada tauhid, ibadah, hukum, janji, harapan, dan ancaman, dan kisah. Tauhid ini meliputi iman, rukun iman ya, rukun iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Kemudian juga pembasmian ya terhadap kepercayaan yang syirik, kufur, ateisme, dan munafik. Kemudian ajaran ibadah, yaitu tentang pengabdian makhluk kepada Kholiknya. Hukum ini hukum seperti muamalah, yaitu seperti hukum keluarga, hukum perdagangan, hukum pidana, hukum acara peradilan, hukum hak kewajiban warga negara dan pimpinan, hukum yang mengatur hubungan kaum muslim dan non muslim, hukum yang mengatur pemilikan dan pemeliharaan harta kekayaan. Yang keempat apa? Ada janji berupa harapan itu pada siapa? Harapan pada orang-orang beriman, pada orang yang beramal soleh, untuk mendapatkan apa? Pahala dan kebahagiaan sebagai balasan. Kemudian apa? Terdapat juga ancaman-ancaman. Jadi kadang itu kalau kita baca di surat-surat, apalagi di juz 30 itu ya, pasti kayak habis harapan ancaman seperti itu. Ancamannya itu pada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang ingkar, berbuat kejahatan, kalau mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan atas kekufuran dan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir ada riwayat atau kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah bangsa terdahulu. Jadi Masya Allah banyak sekali kisah-kisah di Al-Quran itu. Supaya apa sih? Supaya kita itu bisa mengambil hikmah, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Karena sejatinya perilaku manusia itu sama aja, hanya ganti orangnya, tapi perilakunya itu sama. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian kita bisa mempraktekannya dan memanfaatkannya supaya terjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah,
Semoga kita dimudahkan untuk menjadi ahlul Quran, karena barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran itu mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berlipat menjadi 10. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Jadi semua kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu dari kami sendiri, dari fakir ilmunya kami sendiri, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.